Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Gimana teman-teman semuanya? Kabarnya hari ini? Semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan panjang umur, kesehatan dan keluasan rezeki yang barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya ucapkan salam kenal kepada teman-teman yang baru gabung di channel saya. Saya Elan Arsum. Dan di kesempatan kali ini yaitu saya akan nge-share kenapa rajin bersolawat tetapi doanya masih belum terkabul. Oke teman-teman, tonton videonya sampai selesai. Dan sebelum nonton, jangan lupa subscribe dulu agar dalam pembuatan video selanjutnya saya lebih bersemangat lagi. Doa yang berasal dari bahasa Arab yaitu ad-du'a, yang artinya meminta atau memohon. Jadi dalam kita berdoa sama Allah dan agar doa kita diterima oleh Allah atau dikabul oleh Allah, maka ada prasyarat yang harus kita penuhi. Dan kalau prasyarat itu tidak dipenuhi sama kita, maka berdoa seperti apapun tidak akan dikabul. Lalu prasyarat apa kira-kira yang biar doa kita dikabul sama Allah? Prasyarat itu adalah yang pertama, iman. Dan iman seseorang itu harus utuh sepenuhnya, yaitu 100% percaya atau yakin. Dan nggak boleh kurang 1% pun rasa percaya kita sama Allah atau rasa iman atau iman kita sama Allah. Dan agar iman kita sempurna, maka kita harus mengikuti yaitu rukun iman. Dan rukun iman itu yang berjumlah ada 6. Rukun iman yang berjumlah ada 6 yaitu yang pertama, iman kepada Allah. Terus iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada yaumil akhir atau hari kiamat. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar, baik takdir yang bagus ataupun takdir yang jelek. Maka kita harus benar-benar menerima ketentuan Allah. Inilah keenam rukun iman, dan sebagai prasyarat dari salah satu prasyarat agar doa-doa kita dikabul sama Allah, dan harus kita yakini seyakin-yakinnya 100%, dan enggak boleh kurang 1% pun. Lalu yang kedua yaitu yakin. Dan dalam berdoa maka kita harus benar-benar yakin kepada Allah dan gak boleh ragu, karena firman Allah yaitu Allah itu akan mengiyakan tergantung prasangka hambanya.
jikalau hambanya berprasangka baik, maka Allah akan berikan kebaikan. Dan sebaliknya, jika prasangka hambanya itu buruk, maka keburukanlah yang akan kita terima. Jadi di sini kita harus difahami, benar-benar difahami. Keyakinan itu penting sekali, nggak boleh ragu, dan kita harus percaya bahwa janji Allah itu benar adanya, dan Allah tidak akan ingkar janji. Dan yang ketiga adalah berdoa di tempat atau di waktu-waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab itu seperti apa sih? Yaitu diantaranya sepertiga malam yang dimulai dari jam 12 malam sampai menjelang sholat subuh atau sebelum sholat subuh. Yang kedua, di antara azan dan iqamah kita berdoa. Jadi sempatkan teman-teman, selesai azan kita udah ada di masjid, kita melaksanakan sholat sunnah dulu, lalu kita berdoa. Dan yang ketiga, di waktu atau di saat kita sujud di dalam melaksanakan sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Karena ketika kita bersujud, maka di saat itulah kita itu benar-benar waktu yang paling dekat sama Allah. Dan di dalam berdoa atau doa di sujud terakhir itu, kita nggak boleh mengucapkan, cukup dalam hati aja. Takutnya itu dapat membatalkan sholat kita kalau diucapkan. Jadi cukup dalam hati aja. Dan yang keempat teman-teman adalah di waktu sehabis sholat fardu. Jadi setelah sholat fardu kita jangan sampai Allahumma lantas jalan ya. Jadi kita setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita istighfar dulu, sholawat dulu, puji Allah dulu, tasbih apa takbir apa tahlil gitu. Lalu kita berdoa, karena sayang ya di waktu mustajab kita lewatkan, sayang banget. Jadi itu teman-teman. Dan yang berikutnya, yang kelima, yaitu di antara waktu dua sholat. Contohnya antara sholat zuhur sama sholat asar, itu waktunya mustajab. Dan atau waktu sholat asar sampai sholat maghrib gitu, itu juga sangat mustajab. Yang keenam adalah di hari Jumat, itu sangat mustajab. Dan di waktu sholat Jumat juga, yaitu ada juga waktu yang mustajab, diantaranya di antara khutbah pertama sama khutbah kedua. Itu di situ waktu yang singkat tapi sangat mustajab. Jadi untuk teman-teman semuanya, kalau seumpama khutbah pertama selesai terus duduk, sebelum naik ke khutbah kedua, jangan disia-siakan waktu mustajab itu teman-teman. Kita berdoa, gunakan waktu yang singkat itu untuk kita berdoa. Dan yang ketujuh, yaitu di bulan suci Ramadan. Karena kalau bulan suci sih semuanya insya Allah pasti mustajab ya, karena
bulan spesial. Dan yang terakhir adalah di waktu kita selesai menghatamkan Al-Quran. Itulah diantaranya waktu-waktu yang mustajab di dalam berdoa. Dan ini prasyarat yang terakhir, yaitu kan yang pertama iman, yang kedua yakin dalam berdoa, yang ketiga waktu-waktu yang mustajab, dan yang keempat yaitu adalah mengharap ridha Allah. Ketika kita berdoa, yang kita harapkan hanyalah mengharap ridha Allah. Begitupun dalam membaca sholawat atau mengamal sholawat, yaitu semata-mata kita ini hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ada tata cara yang pas untuk diucapkan. Ya Allah, aku memohon ridho-Mu. Semoga berkah sholawat yang aku baca ini Engkau kabulkan hajat-hajatku. Contohnya, ya Allah, jadikanlah keluarga hambaku ini keluarga yang sakinah, atau keturunan hambaku ini, ya Allah, jadikanlah keturunan yang soleh dan solehah. Atau apa aja yang teman-teman hajatkan, bacakan. Atau ya Allah, aku pengen semua amanahku lunaskanlah ya Allah. Atau luaskanlah ya Allah rezekiku ini. Apa aja yang teman-teman pinta. Dan setiap hajat kita yang kita mau ungkapkan sama Allah, maka kita selingi aja dengan sholawat minimal 3 kali. Jadi seumpama kita, ya Allah, aku mohon mudahkanlah usaha saya atau apa itu. Kita baca sholawat lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ucapin lagi, ungkapin lagi doa kita gitu. Itu kita harus diselingi dengan sholawat. Dan teman-teman, dalam berdoa jangan lupa kita awali dengan Bismillah, Alhamdulillah, terus bersolawat, baru berdoa, dan di akhir doa juga kita harus membaca sholawat lagi. Setelah itu baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menerima ketetapan Allah atau takdir Allah. Dan dalam berdoa kita nggak boleh istilah memaksa Allah atau mendikte Allah. Ya Allah, aku pengen doaku cepat dikabul. Nggak boleh seperti itu. Karena urusan dikabul sama Allah itu adalah hak prerogatif Allah. Jadi tugas kita hanya berdoa sebaik mungkin sama Allah, dan hanya mengharap ridha Allah. Seperti itu. Karena doa-doa kita yang kita panjatkan itu pasti akan dikabul sama Allah. Dan ingat, doa yang kita panjatkan, walaupun enggak dikabul di dunia, pasti Allah akan kabulkan doa-doa kita di akhirat. Seperti itu teman-teman, karena ya itu tadi, janji Allah itu tidak bohong. Maka harus percaya dan yakin seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian teman-teman, share dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian dari saya Elan Narsum. Saya ucapkan banyak terima kasih sudah menonton video saya.
Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.